Ngobrol lama lo katanya bang. Ya udah ngobrol. Ngobrol atau dialog? Ya terserah kalian, kalau mau dialog. Oh, dialog sekarang apa? Jadi lo sampai kabar anak Batak aja lo tahu masalah gue bang. Iya iyalah, kan muslim kan nge-share kan gitu kan. Anjir sih, oke kok jadi berantem, gue bilang kemarin ngomongnya nggak akan ikut, nggak akan gini gitu. Tiba-tiba paling depan, paling vokal lagi, lucu banget Gue gini ya, ujung-ujungnya keseret juga aja. gue berusaha sudah nahan diri gue supaya gue nggak keseret gitu kan. Gue keseretnya masih. Itu lah yang lucu bre, itu yang lucu. Kaliannya gue bongkar ya kan. Udah kadung bongkar. Benar nggak? Iyalah, nggak tahu juga sih ya, mungkin bisa ya sekalian lu bongkar, bisa lu bersabar. Cuma kan lu yang paling tahu gitu, kenapa harus lu bongkar-bongkar kan gitu. Nah, ini Sof. Masih apa hidup. mau jawalin dialog kapan? Masih hidup lu. Wah, lelah dan tampan lah bre, lihat gua gimana, putih banget gua bre tuh. Masih hidup lah, seger banget gua. Oh, Malaikat kan terang, di Bali, malaikat terang. lu kan di Bali, seger lah kalau di Bali. Iya dong gitu. Lu Kores ini di nggak- Bali. Bali lah. Oh Bali. Jadi gue gini konsepnya, kenapa gue di Bali, gue tuh seneng beres kerja langsung nongkrong di pantai gitu, karena suara pantai itu tuh menenangkan, pengganti musik. Gitu ya, suara air kemesraan laut. ya, kemesraan ini ya. Kemesraan ini. Suatu Oh, malu belum? hari kala kita duduk di tepi pantai. Enggak, jangan, udah, lu nggak usah nyanyi, lu dialog aja udah. Gue bisa Nggak nyanyi usah. juga. Lu terakhir debat tuh kayak nggak salah berapa tahun lalu tuh sama si Adirion kalau nggak salah gue. Nah itu bre, Sob, Aderion apa kabar? Kenapa nggak masuk ke dalam circle kalian Aderion ini? Ya karena lu suka grebek-grebek ya, takut lah dia. Dia takut digerebek. Ya kalau kita kan anti grebek. Kenapa takut anjir gerebek? Makanya belajar silat kayak belajar kungfu gitu. Jadi pas digerebek bisa lawan gitu loh. Bisa kabur. Kalau kabur bukan belajar kungfu anjir. Kabur mah bakat. Iya loh, Aderion tuh gue kangen banget sama ini kalau lu inget itu ya, temennya Edwin sama Aderion, dia nggak ngehujat, tapi dia ortodok, Jargis namanya, tau nggak? Oh, Jarjis masih sering kok beberapa Oh kali. Jargis masih ada, oh iya mantep tuh, dia taat banget anjir sholat 7 waktunya. Kemana dia? Kenapa nggak ikut TikTok? Ada di TikTok dia, ada, cuman nggak Apa tahu. akunnya? Hah? Akunnya apa? Akunnya kalau nggak salah Kiai Jarjis kalau nggak salah. Kiai Jarjis Jar- apa gimana? Kiai Jargis. Sama RK aja, RK. Apa sama Edis? Lu kalau sama Edis mah pasti kalah. Anjir, Edis gua naik dibilang wah ini penghujat Islam gitu. Saya sebenarnya males naikin Kores, apa lah Edis ini? Kalau Kores dulu nggak kayak begini. Dia dulu waktu dialog awal-awal tuh masih baik nih. Kiai Jargis. Masih enak dibanding Ini bukan ini bukan Kiai Jargis ini. Kiai Jargis. Nggak kelihatan bang. Kayaknya, coba aja lu deh. Abang balik kamera bang biar. Enggak, aku jarang satu komal. Kayaknya, pokoknya pakai nama itu dia. Iya, kangen gua sama dia. Dia lucu orangnya. Tapi nggak tahu tuh akhir-akhir ini kan salah pergaulan, karena pergaulannya masih sombreng sama si itu jadi penghujat. Tadinya ini sih masih oke nih, awal-awal tuh oke dia kalau diajak dialog. Siapa? Ini Ya, gua kan muslim kan gimana lawannya? Gua kan reaktif, Sof. Kalau lu santai udah mau menjadi pengikut Yesus, masa lo pengikut dari dulu gua pengikut, bukan penyembah. Dari dulu gua pengikut. Gak Yesus ngapa-ngapain gua ikutin kok. Makan ikan. Ngapain mengikuti Muhammad, ngikutin Tuhan Yesus. Loh, maksudnya gini bre, lu kalau misalnya kita perkara yang kehidupan sehari-hari yang detail banget ya Nabi Muhammad lah jagoannya. Nabi Muhammad lah jagoannya kalau yang detail banget. Kan gitu. Kalau Yesus bagusnya di apa ya, di filosofi perkataannya adalah dia bagus tuh. Cuma kalau praktek kehidupan Nabi kami lah. Praktek kehidupan Nabi lu. Ya. Kores.
kalau praktek kehidupan Nabi lu, kenapa lu ngisep kencing onta? Tuh. Kenapa gua minum kencing onta mahal, Bre? Bukan, lu kan ngerokok. Rokok kan dari kencingnya onta. Masa rokok dari tembakau lu? Ah ini nih, salah sekolah minggunya ini pengajarannya. Coba lu jelasin. Biji mana ceritanya lu ngisep kencing onta tuh? Ayo. Ini tembakau anjing, nggak ada kencing ontanya, sob. Aduh, lu terlalu benci sama Islam. Lu kayaknya pernah dibully waktu SMA ya sama muslim-muslim ya? Enggak, justru teman-teman muslim gua baik-baik. Lu terus kenapa lu kemana-mana kencing onta? Ya karena memang iya kan tembakau kata Nabi lu dari kencingnya onta. Gimana sih lu? Nabi kami nggak pernah bahas tembakau, ngehe. Ya itu katanya rokok dari tembakau dari kencingnya onta kata Nabi lu. Kenapa lu ngisep? Di mana kata? Kalau ada minum kencing onta untuk orang kafir yang nantinya murtad itu ada gitu. Tapi kalau tembakau kencing onta belum nemu gua hadisnya. Sabar. Yang Coba. kencing onta di apa namanya yang dijual di Saudi Arabia itu orang kafir apa orang muslim? Orang muslim. Ya udah. Terus ininya di mana nyambungnya? Anjir lu nggak hujat tapi cringe. Kayak mana sob? Hujan. Lu nggak hujat tapi cringe tau nggak lu? Data Kores. Di mana? Coba lu tunjukin tembakau ini kencing onta di mana? Di hadismu. Ya gue cari ya sekarang ya tembakau ya. Nih gue tinggi tembakau kayak gitu. Tembakau. Nah kan nemu. Oh anjing nol. Lu tuh suka cringe kadang-kadang. Nih gua ketik tembakau. Oh, tembakau, nol hadis. Aplikasi apa itu bang? Ini kalau hadis suka pakai tazkiyah.ac.id. Oke. Ini perkataan Habib aja ya, biar Habib yang jelasin nih. Nah kalau gitu Habib lah, ngarang-ngarang aja lu. Ya, dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Nih. Tumbuhlah. Yesus itu lahir sebagai raja. Kamu kan baca tuh di Lukas, dia lahir sebagai raja. Dia juga seorang nabi. Dia juga seorang imam besar. Ya, sesuai dengan nubuatan Mazmur 110 ayat 4. Nah, siapakah nabi yang seperti Musa ini di Ulangan 18 sampai 18:1? Sama seperti Musa itulah Mesias. Setelah Yesus tidak ada lagi namanya nabla urapan kenabian. Gak ada. Semua nabi itu bernubuat tentang lahirnya Mesias. Puncak daripada para nabi. Nah, terus KPR 323 ini siapa? Nabi siapa yang ngebasmi umat Kristen ini? Baca dong Yesus. Yesus yang basmi umat Kristen. Bukan umat Yahudi, kamu baca dong. Barang siapa yang tidak apa di situ, tidak percaya kepada Yesus akan apa? Akan dibasmi dari umat kita. Artinya apa? Apa? Siapa yang nggak percaya? Orang Yahudi pada waktu itu yang banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah udah dibasmi nggak sama Yesus Yahudi? Iya dong, mereka yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus pasti tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana di MMLJ Yesus ngebasmi orang Yahudi yang ada Yesus dibunuh orang Yahudi? Nih gue baca Kisah Rasul pasal yang ketiga ya. Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Oke. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus lepaskan, tapi kamu menolak yang kudus dan yang benar, serta kamu mengendaki pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi nggak pernah ada cerita Yesus digantikan, nggak pernah. Ya, Jadi ya, Mesias itu disebut apa? Pemimpin kepada hidup. Jadi makanya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena dia memimpin kita kepada hidup yang kekal. Kejauhan perikopnya sob. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang itu kami saksi. Udah, tapi beda perikop itu. Lo enggak kan Kisah Rasul 3. Lo kan tadi ngomong Kisah Rasul 3 kan? Ya cuma kan ada 2 perikop ada 3 perikop di sana. Nah, sebentar. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kami. Jadi itulah sebabnya, ya tuh. Dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu Kores, sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jangan lu ngisep kencing onta lagi. Lo gimana? Orang dibilang nanti akan nabi yang membasmi umat Kristen. Ya masa gue ikutin nabi inilah. Nah ini kan, lihat. Sebentar. Bertobatmu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelega dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Mesias. Kristus Mesias itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lagi di sorga ya? Lagi di sorga, lanjut. Betul. Pemulihan segala sesuatu apa? Sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru, dikembalikan lagi kepada penciptaan semula.
Bebas, bebas. Dia harus ada di surga sampai waktu dipulihkan segala sesuatu, sampai langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan ulang. Maka kita menjadi manusia baru, kita masuk kepada kerajaan surga yang baru. Seperti difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dulu. Jadi yang dimaksud nabi ini loh, bukankah telah dikatakan Musa? Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dan sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan yang terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita dari dan Selamat datang di kebenaran. mulai dari bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang Zaman ini ya, bukan nanti kedatangan kedua, zaman ini. mendapat janjian dengan nenek moyang kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah telah membangkitkan siapa? Nabi itu, hambanya siapa? Yesus Kristus, dan yang mengutuskan kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dan segala. Jadi nabi itu harus bangkit dari antara orang mati, Kores. Nabimu kan metong di kuburan, gimana sih lu? Ya, tapi kan yang membasmi, nabi yang membasmi umat Kristen ini sebelum dia meninggal siapa? Itu aja pertanyaannya. Oh, jadi maksudmu Muhammad nabi yang membasmi umat Kristen? Yahudi sama Nasrani kan diusir dari Mekah sama Madinah. Bukan. Itu pembasmian bukan? Kores, kisah Rasul 3 tuh gak ada hubungan sama sekali sama Nabi Muhammad. Ya udah, tunjukin nabi yang membasmi umat Kristen siapa? Tunjukin nabinya siapa? Karena gua ikut ini gua. Bukan umat Kristen yang dibasmi, Kores. Semua Umat kita siapa? Umat kita siapa? Semua orang yang gak percaya. Bang Oki udah deh. Berarti umat kita ini umat manusia maksudnya. Makin ngaco. Kisah Rasul 3 itu gak ada hubungan sama sekali sama Muhammad. Lah ini dibasmi dari umat kita, masa nggak ada? Katanya nabi kita pembunuh, katanya. Ini dibasmi dari umat kita ini. Maksudnya Yahudi, Korea. Siapa yang membasmi umat Yahudi? Nabi siapa? Loh, sekarang aku tanya. Tapi aku kena Bukan, sekarang aku tanya. Pada waktu zaman itu, pada waktu zaman Rasul Petrus, itu kan orang Yahudi mengatakan begini kan ketika Yesus salib. Salibkan Yesus. Nah. Darahnya biarlah ditanggungkan atas kita dan anak-anak kita. Betul? Betul nggak orang Yahudi ngomong? Iya, iya. Akhirnya orang Yahudi benar-benar nggak dibasmi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jenderal. Orang Yahudi Oh, berarti kalau Sofiatul, Jenderal Titus itu nabi. Ya udah nggak ada masalah, beda kita. Kok nabi gimana sih? Ya, tadi lu Jenderal Titus yang membasmi umat Yahudi. Barang Gitu. siapa yang tidak mendengarkan, bukan nabi itu yang akan membasmi. Sampai gini, Sob. Nih, sama seperti nih, ya sama nih, sama seperti misalnya nih ya. Sob, dipencet dulu itunya, Sob. Accept dulu sambil ngomong. Sip. Gini loh, Kores. Sama seperti jadi gini, Allah itu adalah roh, iblis itu adalah roh, karena dia malaikat yang jatuh di dalam Alkitab kita. Nah, ketika mereka itu mau beroperasi di bumi, mereka itu pasti menggunakan manusia. Gue kasih lu contoh. Ketika bangsa Kanaan tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Allah itu menggerakkan Israel untuk membasmi mereka. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, menjadi penyembah berhala, melakukan berbagai macam yang dilarang Tuhan, Allah itu juga menggerakkan bangsa lain, bangsa Asyur, untuk apa? Membasmi Israel, untuk membuang dia. Nah, ini Allah menggerakkan nabi ini, Sob. Allah menggerakkan nabi ini. Kita pakai konsep lu. Allah menggerakkan orang. Nah, orang itu nabi. Nabinya siapa? Bukan konsep saya, itu konsep Alkitab. Memang. Oh iya, boleh konsep Bible menggerakkan nabi. Nabinya siapa? Sama Oki. Oki ini sekolah teologi ya. Benar. Nah, kabur dia. Nggak bisa kan ngelempar ke orang. Ini loh, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Itu maksudnya memang betul-betul bangsa Israel akhirnya apa? Darahnya tertumpah nggak? Anak cucunya dibasmi nggak? Iya, tahun 70, 1 juta orang Yahudi. Makanya terjadi namanya disperse. Kamu tahu Oke, di tahun 70 nabinya siapa itu? bukan nabi yang membasmi. Nah, kan artinya bukan KPR 323 yang lu bahas. Begini, Di sini udah jelas-jelas orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Gini, ketika bangsa Yahudi mengatakan salibkan Yesus, biar darahnya kami yang nanggung. Oke, nabi siapa yang ngomong salibkan Yesus? Nabi siapa? Bukan nabi, itu orang Yahudi, Kores. Masya. Ya udah, kalau gitu kan bukan KPR 323. Ayolah Sob, ini tidak mendengarkan nabi itu. Betul, yang tidak mendengarkan nabi itu. Tapi bukan nabi itu yang membasminya, Kores. Akan dibasmi dari umat kita. Gimana sih? Itu satu kalimat penuh loh. Iya, memang bangsa Yahudi akhirnya diporak-porandakan dan tahun 74. Nah, coba Haibar. Siapa yang bantai Yahudi Haibar? Nabi kita. Ya, nggak ada. Bani Quraiza, Yahudi juga. Nabi kita yang bantai. Sama Muhammad, KPR 3 tuh gak ada hubungannya sama Muhammad. Ini dibasmi dari umat kita. Bebas lah umatnya siapa. Mau Kristen kayak mau Yahudi. Tapi itu Nabi yang ngebasmi mereka.
Selamat datang di kebenaran, Sob. Bukan, yang Nabi bukan basmi, tapi yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi oleh Allah gitu maksudnya. Gimana sih? Siapa yang nggak mendengarkan Nabi Muhammad coba? Siapa yang nggak mendengarkan Nabi Muhammad? Kristen sama Yahudi kan? Loh, kamu baca konteksnya. Yang diberitakan siapa? Tuhan Yesus yang memimpin kepada kebenaran. Betul nggak? Tadi lu udah baca 21, Yesus posisinya di sorga. Nggak ada hubungannya sama Yesus ini. Yesus di sorga dia. Jelas yang dikatakan adalah Yesus. Nabi itu yang dimaksud adalah Yesus. Ia pemimpin kepada hidup. Dia orang yang kudus dan yang benar. Telah kamu bun-bun. Tetapi Allah Itu KPR-nya jauh banget itu. Sok, di 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau masih ada pembasmian, belum pulih itu bumi. Gimana sih Sofi ini? Gini loh, tinggal di sorga itu waktunya sebelum Yesus. Maksudnya sebelum Yesus dilahirkan memang dia Gagap-gagap dia. surga, Kores. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu udah pulih baru turun dia. Kalau misalnya dia turun basmi-basmi belum pulih, logikanya gimana sih, Sof? Ini orang gimana sih nggak punya logika? Lah lu Sof, lu pengen banget Yesus, padahal Yesus udah santai di sorga dia, belum waktunya. Lihat sini ya. Tunggu, abis ini. Kita membicarakan Yesus. Barang. Nah ini kan Kristus, ini 21-nya ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. 13-nya, baca. Jauh banget ke 13, Yesus hamba di situ. Loh ya memang Yesus itu sebagai hamba dan sebagai nabi di situ yang diberitakan Rasul Petrus. Gimana sih? Di mana Yesus dibilang nabi itu sama si Yesus apa ngaku nabi dia? Ayat 13 Allah Abraham baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya Allah Abraham, Ishak, Yakub? Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Hamba dia ya. Ya udah, hamba nggak ada masalah. Loh, baca terus dong ayat bawahnya itu kan berhubungan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Gitu. Jadi saksi bahwa dia bangkit. Oke. Oh, saksi bahwa dia bangkit, dia mati. Nggak ada masalah, mereka mau saksi apa, nggak ada masalah itu, Sof. Intinya yang dong, kalau Nabi lu saksinya siapa? ya ini Petrus, akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu kelar. Nah, berarti Nabi itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan. Di mana Yesus bunuh-bunuh, di mana? Bukan Yesus bunuh-bunuh, kamu ini gimana sih? Ya udah, kalau gitu kan ini Nabi yang berani berdarah ini. Siapa Nabi yang berani berdarah untuk kebenaran? Siapa? Loh, jelas Yesus dong. Ya kalau gitu kapan Yesus bunuh Kristen, kapan Yesus bunuh Israel, kapan? Bukan begitu konsepnya. Ah, kan. Nah, terus dia. Yesus itu adalah Mesias yang akan menggantikan Musa, paham? Musa itu tipologi gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya udah, nggak ada masalah. Tinggal dibuktiin aja kapan Yesus membasmi umat Yahudi atau umat Kristen. Kapan? Lah buktinya tahun 70 mati semua nggak itu orang-orang yang menghujat Yesus itu? Oke, siapa nabinya di situ? Bukan nabinya, Kores. Bukan nabinya yang membunuh, Bang Kores di situ. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu? Allah sendiri. Allah yang akan pakai segala sesuatu. Nggak ada di situ, nggak tertulis Allah, di situ tertulisnya nabi. Di situ tertulisnya nabi di situ. Ini nabi yang dijanjikan menurut Rasul Petrus di sini nih, Bang Kores. Yesus bukan Nabi Muhammad. Oke, berarti nanti Yesus akan membasmi umat Kristen, gitu maksudnya. Kok Bukan Kristen sih? Yesusnya. Kristen itu mempercayai. Lu nggak bisa ada kata basmi tapi Yesusnya baik, nggak bisa. Harus ada darah di tangannya, nggak bisa, Bre. Itulah kenapa gue bilang juga Bible itu merujuknya ke Islam. Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Bukan Tuhan Yesusnya yang membasmi. Di situ bukan nabinya, Bang. Tapi ini tema bagus. Gimana tema besok kita rubah? Siapa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Nabi Muhammad kah? Oke, deal ya. Oke, kita topiknya itu ya. Oke, sip, mantap. Ya, ini bagus temanya. Lanjut. Baru ya. Kores. Boleh. Persiapin di mana di dalam Alkitab kita ada nabi yang mempunyai benjolan di tulang punggung punya benjolan di punggung kiri belakangnya sebesar telur merpati. Atau mesti cari lo nubuatan itu. Waduh, banyak gua kalau soal penggelapan kayak gitu. Aman itu, Sob. Lu sekarang PR-nya ini aja, siapa nabi yang ngebasmi umat Kristen sama Yahudi, itu dicari aja itu. Nah, itu
konteksnya salah, kamu nggak kayak gitu. Oh, konteksnya salah, tulisannya bener, konteksnya salah gimana? Bukan, sekarang gue tanya sama lo. Apa? Lo masih percaya sama nabi yang punya benjolan di punggung kiri? Ya, Sof, lu perhatikan. Ini gua gimana gua nggak percaya nabi gua ya? Gimana gua nggak percaya nabi gua? Ya, Nabi coba. gua turun di bukan nabi gua turun di Arab, satu Arabnya Islam. Sama nggak kayak Musa? Musa turun di Israel, satu Israel Yahudi. Sama nggak? Yahudi itu bukan agama, Oong. Apa? Terus Yahudi apa? Kalistenik? Apa? Yoga? Yahudi bukan. Mereka Apa itu dong? Yahudi karena memang pada waktu pembuangan ke Babel kerajaan selatan itu ya orang Yahudi semua. Gimana sih lu? Ya iya orang bukan Israel. aja. Yahudi itu kan imannya. Sof, udahlah jangan lari-lari. Israel kesukuannya. Jokowi Apa? turun di tanah Jawa, maka seluruh orang ini dia orang Indonesia. Ya Indonesia bukan agama, emang lahirnya di situ. Loh bukan, jangan disamain antara Yahudi dan Israel. Israel kebangsaannya, Yahudi imannya. Jangan disamain, jangan dibedain dong. Gimana sih? Terdiam lagi 2-0. Bukan dia Ya udah. lagi minum, Oong. Oh, gua kira lu tertegun mau masuk Islam lu. Tertegun apa? Pada zaman Musa itu nggak ada yang namanya agama Yahudi. Yahudi itu ada. Kamu harus tahu sejarahnya. Setelah Ya, oke, nama imannya apa kalau gitu? Nama imannya orang-orang Yahudi ini apa? Nggak ada iman. nggak ada. Mereka disebut kepercayaan. Ateis berarti. Sebentar, orang-orang pada waktu itu mengenalnya sebagai mereka percaya kepada Tuhan yang namanya Yod He Vav He. Nggak dikenal orang Yahudi. Apa nama kepercayaan seperti itu, apa namanya? Mereka nggak punya agama. Dibilang Oh ya udah gini aja deh. Ketika Musa turun di Israel, satu Israel percaya Yod He Vav He. Ketika Nabi Muhammad turun di Arab, satu Arab percaya Allah gitu. Kan sama kan di sini? bukan, karena kamu mabuk agama. Apa? Mau kemana Nggak ada lagi? agama. Enggak usah, kita nggak usah pakai agama, nggak apa-apa. Kita pakai percaya nama Tuhan aja. Pakai percaya nama Tuhan. Mau ngomong terus ya udah. Oh ya udah, apa mau ngomong apa? Yahudi begituan tuh nggak ada pada zaman Musa, nggak ada yang namanya orang Yahudi tuh nggak ada, semua disebutnya orang Israel. Yahudi itu ada, kamu mesti lihat sejarahnya. Setelah Salomo meninggal, Ya, tahu, kerajaan Pak. Salomo tuh pecah jadi dua. Tahu. Yang utara itu disebut kerajaan Israel, beribu kotanya di Samaria. 10 suku ikut sana. Yang selatan disebut kerajaan Yehuda. Yehuda, Karena asal dua suku doang. Yahudi. Nah kemudian orang-orang Tahu. yang utara ini dibuang ke Assyria, ke Asur. Kemudian yang selatan tahun 586 itu dibuangnya ke Babilonia. Nah ketika Tahu. dikembalikan, mereka ini disebut orang-orang Yahudi berbahasa Yahudi karena mereka udah campur sama bahasa Aramaik pada waktu itu. Disitulah yang utara kagak kelihatan karena yang utara ini udah kawin campur, namanya orang-orang Samaria. Nah itulah asal mulanya orang Yahudi yang sekarang ini disebut. Jadi bukan Israel yang sekarang ini, yang ada di Israel sekarang ini yang merdeka tahun 14 Mei 1948 itu hanya orang yang pulang dari pembuangan dari suku Yehuda, dari suku Benyamin, dan sedikit dari suku Lewi. Jadi kalau kamu lihat ada orang Israel, orang Yahudi nama belakangnya Cohen, nah itu pasti keturunan imam besar Harun. Gitu. Yang lain-lain suku lainnya nggak kelihatan. Itu makanya mereka disebut Yahudi, Yehuda. Iya, imannya orang-orang Yahudi ini apa? Orang Israel. Namanya apa imannya? Loh. Gue udah tahu yang sejarah itu udah tahu. Imannya apa namanya? Ya buktinya lu bilang itu agama. Yahudi bukan agama, itu suatu bangsa. Lo terus Jew itu apa? A Jew. A Jew itu orang Yahudi. A Jewish apa Jewish? Dan sekarang gua tanya, ada nggak? Aku tahu. Kena lagi kan? Sama lu. Ada perbedaannya antara Jew dan Jewish, ada itu. Ya gimana Ada gimana? nggak orang Jewish yang beragama Kristen? Ada nggak? Namanya Jew yang beragama Kristen ada. Ya makanya lu bilang Yahudi itu agama. Belum, ini ada Jew, ada Jewish, ada Judaism, ada Israelit. Nah, itu ada 4 tuh. Lu harus tahu perbedaannya. Judaism beda. Itu orang-orang ortodok beda. Jewish yang disebut Jewish orang Yahudi itu karena mereka tuh sebagai bangsa Israel, mereka tinggal 3 suku doang yang ada. Iya. Yang paling besar. The religion of the Jewish apa namanya? Loh, kalau sekarang ini ya macem-macem, kamu cari aja nih agamanya orang Jewish. Ada Iya, yang Islam, poros utamanya dong, yang dominannya dong. ada yang Kristen namanya Yahudi Mesianik. Gimana sih lu? Yahudi Mesianik itu bahasa Inggrisnya apa? Mesianic Judaism kan? Mesianik. Ayolah, sob, jujur lah, jangan bohong-bohong. Intinya gitu.
Ngapain gue bohong sama lu? Musa turun di Israel, satu Israel percaya Yod-Veh-Vaveh. Satu Israel. Nabi Muhammad turun di Arab, satu Arab percaya Allah gitu kan. Yesus lu turun di Israel, yang percaya Yesus Italia. Enggak begitu. Iya, itu yang terjadi kenyataannya. Enggak. Gimana gue mau percaya Yesus gitu? Kandangnya aja dia kalah suara. Loh, tidak masalah. Makanya Roma 11 mengatakan karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidakpercayaan orang Yahudi, maka sebagian dari mereka dipatahkan. Artinya apa? Dibuang, dibasmi dari umat itu. Tetapi lanjut. bagi kita bangsa-bangsa goyim, orang-orang yang bukan Yahudi, bagi kita yang percaya, maka kita disatukan di dalam iman dengan orang Yahudi. Itu. Oke, itu nggak apa-apa kalau perkara goyim, nggak ada masalah, gue silakan. Nah, berikutnya sob, yang fatal adalah Israel sudah jadi negara adidaya, Yesusnya belum turun. Ini menggagalkan ketuhanan Yesus. Selamat datang di kebenaran. Yesus. Dia kan mau memulihkan Israel. Israel udah bagus. Kamu salah. Menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Berarti nanti Yesus akan lawan Israel. Israel itu cuma tipologi, cuma gambaran bagaimana Allah akan memerintah di bumi ini. Tapi Enggak, dia titik pemerintahan Yesus nanti, kerajaan Adam yang rohani ini, itu di mana titik pemerintahannya? Israel. Bukan cuma rohani, kerajaan yang akan turun di bumi yang baru nanti loh. Kamu baca dong. Iya, oke. Di mana titik pemerintahannya, di mana ibu kotanya, di Di mana? Yerusalem baru dikatakan. Lah ini Yerusalem udah ada negara Israel. Bukan Yerusalem sekarang, Buat apa Yerusalem baru? Kalau Israelnya udah berdiri, buat apa? Ini orang. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru nanti akan ada namanya Yerusalem baru, bukan Mekah. Itulah pusat pemerintahan langit yang baru dan bumi yang baru ada di Yerusalem baru. Kamu baca Wahyu pasal. Oke. Ya, oke kalau gitu. Kamu dengar. Ya. Di sana Mesias akan memerintah sesuai dengan nubuatan Daniel pasal yang kedua bahwa Allah akan mendirikan kerajaan di bumi dan Mesias akan memerintah di bumi sampai selama-lamanya dan kerajaannya akan kekal ada di bumi. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Di sanalah Yesus memerintah dan dikatakan semua bangsa akan datang membawa persembahan ke sana, bukan ke Mekah. Iya, nggak ada masalah. Sekarang dengan cara seperti itu, artinya Yesus akan perang dengan Israel yang sekarang. Kalau kita bicara kitab Wahyu, nanti akan terjadi perang besar namanya perang Harmagedon di lembah Megiddo namanya. Iya. Itu sudah bagian eskatologis. Ya, kalau ke sana itu akan ada banyak tafsiran. Nggak apa-apa, tafsiran yang lu percaya aja. Eskatologi yang lu percaya yang mana? Silahkan. Yang aku percayai sesuai dengan apa yang Alkitab katakan bahwa nanti Israel ini akan berusaha mendirikan bait suci yang ketiga. Itu sedang terjadi sekarang, kita tahu itu. Terus? Semua bangsa nanti akan berperang melawan Israel dan itu sudah dinubuatkan. Semua bangsa akan berperang melawan Israel. Dan pada saat Israel terdesak itulah maka dia akan bikin perjanjian dengan seorang yang disebut di dalam Alkitab kita sebagai seorang yang menajiskan bait suci, seorang antikristus. Dari situ dia akan membuat perjanjian damai, semacam pura-pura dia buat perjanjian damai, tapi dia nanti akan mengambil alih pemerintahan di dunia ini. Nah, saat itulah nanti kita percaya sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab suci bahwa itulah raja kita, Mesias kita, nabi yang puncaknya para nabi itu akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memulihkan segala sesuatu dan dia akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Itu yang disebut kerajaan damai. Setelah itu akan masuk tahta putih, tahta pengadilan besar. Iblis akan dilemparkan ke dalam api. Kita akan semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kemudian setelah itu akan diciptakan ulang langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru akan datang. Disitulah selama-lamanya kita akan bersama dengan sang pemimpin kita kepada hidup, yaitu Mesias, raja kita yang akan turun dari surga. Jadi lu minum dulu lu, nggak napas lu itu ngomong kepanjangan. Lagi sebagai bayi. Kedatangan yang pertama kan lu hina-hina sebagai bayi, mati, disalibkan. Kedatangan kedua enggak lagi. Kedatangan kedua dia sebagai keturunan dari Daud ya, sebagai singa dari suku Yehuda. Itulah yang kita nantikan. Oke. Tunggu dulu, lu kepanjangan. Artinya nanti Israel yang sekarang ini akan luluh lantah, dikuasai goyim, lalu kemudian nanti Yesus baru akan turun untuk menolong Israel ini. Akan ada antikris dulu. Makanya sekarang ini kan gitu ya konsepnya ya. Oke. Tanda-tandanya sudah dekat. Sama kan dikatakan di dalam kitab Wahyu, kamu tidak akan membeli menjual tanpa tanda binatang itu, dan mungkin itu akan tergenapi.
Ya, akan ada satu pemerintahan dunia di mana dia akan menguasai ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini kan akan terjadi ke arah sana. Ya, tapi masih bagus sih, karena gua kira lu akan ngomong Yesus akan sekongkol dengan Israel yang sekarang, tapi ternyata enggak ya, Israel sekarang akan runtuh dulu. Bagus lah itu. Masih ada benernya lu, masih ada benernya. Bagus. Emangnya gue sama lu? Iya, takutnya lu bilang karena ada yang percaya Israel sekarang inilah kerajaan Yerusalem baru itu gitu. Jadi nanti Yesus datang itu akan dia temenan sama Israel ini. Wah, gua bilang fasik dong jatuhnya. Israel ini banyak pelangi di sono kan gitu. Tapi ternyata lu enggak. Bagus. Israel yang dimaksudkan di langit yang baru nanti adalah semua orang yang percaya kepada Mesias. Kita lah Israel rohani itu. Maka dikatakan kita yang percaya di dalam Kristus kita juga mendapat bagian daripada perjanjian Abraham. Ya, itu yang dimaksudkan. Sama ini, oke, lu harus dengar ya, si Sofiatul mengimani nanti ketika Yerusalem baru ada akan ada persembahan korban-korban lagi loh. Sofiatul mengimani itu. Salah, kamu baca nih. Pleset dia. Tidak ada lagi korban, sembalang lu. Tadi lu bilang nanti korban-korban nggak akan ke Mekah, tapi ke Yerusalem baru. Itu udah bener loh. Korban. Sembelihan. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi dosa. Tadi lu bilang gitu tadi. Tidak ada korban, mereka akan bawa persembahan. Gue bacakan ya, Wahyu 19. Nah, coba Wahyu 19 baca. Wahyu 19 berapa, Bu? Biar aku bantu, Bu, kasihan. 19 apa 20 nih, bentar ya. Wahyu Apa kata pasal kuncinya? yang 20, pasal yang 20 deh. Mana ya? Menangkap si ular tua, jurang maut, tahta-tahta, orang mati bangkit, 1000 tahun. Bangsa akan membawa persembahan. Di mana? Bangsa-bangsa. Di 21 kali. Mereka jadi umatnya, menghapus segala air mata, duduk di atas tahta. Wahyu pasal 21 ya, kalau nggak salah. Bentar. Oh, ini gue juga bantuin nyari. Coba, gue bantuin Sofiatul nyari dalil loh, Iqbal. Di tembok kota punya 12 batu dasar, Ya, tongkat pasal 21. pengukur, Ketika kotak. nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, itu dikatakan Tembok. anak. Makanya Yesus berkata kan, pada waktu penciptaan kembali, penciptaan ulang, anak manusia, yaitu siapa? Dia, Adam yang kedua, itu akan duduk di atas tahtanya. Karena Adam itu memang diciptakan Tuhan. Adam yang pertama, itu sebagai raja dan sebagai... Ya mana nggak ada persembahannya mana? Ini loh, Wahyu pasal 21, ayat yang ke-24. Ya kan? Nanti kan Yesus sebagai anak domba itu akan bertahta ya, dan kota itu maksudnya Yerusalem baru dikatakan tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemudian Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nih dikatakan nih, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Apa ini upeti? Oh, gua bukan di Wahyu, gua buatan Yeskiel. Di Yesaya, bukannya saya, Yeskiel 45:22. Enggak. Yesus kan raja nih. Tidak akan ditutup lagi pada siang hari sebab malam tidak akan indah. Nih, kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa ke sana. Jadi, nanti pusatnya adalah Yerusalem baru. Tetapi tidak akan masuk dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, inilah langit yang baru dan bumi yang baru nanti yang akan kita tinggal. Inilah Yerusalem baru yang dimaksudkan pengharapan Abraham nanti. Gitu loh. Iya, Yerusalem baru itu karena lu kecelek, gua kira lu baca Yeskiel. Di sini gua kasih tahu. Oke, bacain Ki Yeskiel 45:22 tolong. Sebentar. Jadi kamu tuh nggak tahu konsepnya, ya? Gue tahu banget konsepnya, kan gue belajar sama Rabi Tofia gue. Yes. Maka ketika seorang nabi seperti Musa itu siapa? Maka Musa itu diperintahkan Allah ketika dia membawa bangsa Israel. Dia tuh kan Mesias. Musa itu Mesias bagi bangsa Israel. Ya. Diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar. Maka Allah itu memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu membawa kita bangsa Adam keluar dari perbudakan kerajaan iblis. Dia juga memberikan Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, yaitu apa? Langit yang bumi dan yang baru nanti yang itu yang disebut kerajaan surga, di mana dia akan memerintah di situ. Rajanya bukan lagi hakim-hakim atau Saul atau Daud, tidak, Allah sendiri akan jadi rajanya di situ. Iya, masalahnya gini. Masalahnya gini, Musa sebelum mati udah sukses misinya. Yesus keburu mati, masih dijajah dia bangsa Yahudi.
Masalahnya di situ, Sof. Musa nggak sukses, Musa sendiri nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya Musanya enggak, bangsanya kan nyampe. Yang memimpin siapa coba? Yang masuk ke tanah perjanjian yang memimpin? Makanya tiap Yahudi Sidur itu ada Moshe Rabbeinu penghargaan. Yes, karena dia menerima Taurat, tetapi yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan siapa? Yosua. Makanya. Ya tetap aja bangsanya masuk sukses. Kan dia yang ketemu Tapi di dalam Quran, pemimpin. Tetapi kenapa di dalam Quran yang bawa masuk bangsa Israel jadi Musa ngesot keluar dari Mesir? Kenapa bangsa Israel ngesot pakai pantat keluar dari Mesir menurut Quran lu? Oh, karena gini posisinya, ada kontradiksi di dalam perjanjian lama di mana Musa udah meninggal tapi dia masih berkata-kata sampai ke tanah Israel. Ada kontradiksinya di situ. Ada kontradiksi, yang kontradiksi dalam Quran lu dikatakan. Sekarang gini, Musa mati sebelum masuk tanah Israel ya. Gini loh, kenapa dikatakan di dalam Quranmu bangsa Israel itu keluar dengan bersembunyi-sembunyi, diam-diam, tiba-tiba melarikan diri? Hah? Lah emang kayak gitu kan, bangsa Israel belum kuat saat itu. Dia kuatnya nanti ketika di tanah Kanaan. Oh, bangsa Israel tidak diam-diam. Bahkan dikatakan orang-orang Mesir itu memberikan emas dan perak kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel keluar dengan melakukan perjamuan Paskah di Keluaran pasal 12. Sekarang perjamuan Paskah di mana? Paskah zaman dulu bukan perjamuan, Sob. Paskah zaman dulu itu pembantaian anak-anak sulungnya Mesir. Lo perjamuan disuruh menyembelih domba lalu makan perjamuan Paskah, itulah Paskah pertama. Bukan, Bre, itu pembantaian anak-anak sulung Mesir. Salah lu. Yang dapati tanda darah pada pintunya. Lalu dombanya itu apa? Dombanya apa? Dibakar, dimakan dalam perjamuan. Makan bersama dengan sayur pahit dan roti tak beragi. Itu Paskah pertama. Sekarang gue tanya sama lu, di dalam Quran lu nggak ada yang namanya Paskah. Gimana ceritanya malah ngesot keluar dari Mesir? Ya iya, emang terseok-seok kalau itu. Ada bedanya di situ. Tapi ini dulu dibaca dulu Yeskiel 4522. Masa ada orang Yeskiel ngesot pakai 4522. pantat? Ya memang ngesot pakai pantat lah. Ngesot pakai muka. Ya silakan. Oke. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Kenapa dengan ayat ini, Bang? Nah, itu yang dikatakan sama Sofi gitu loh. Nanti rajanya Yahudi di akhir zaman itu akan menyembahkan korban untuk dosa dirinya dan penduduk seluruh negeri. Ini nih nggak tahu Alkitab malah. Bongkar loh. Lu kalau bahas Mesias itu salah satu favorit gua juga, cuma karena udah lama gak dibahas, jadi baru keluarnya sekarang. Lu ngapain? Sofi, kalau lu tahu sejarah Sofi, zaman Yeskiel raja Yahudi udah nggak ada, jatuhnya itu makanya nubuatan di akhir zaman. Dan apa yang dilakukan raja di akhir zaman raja Yahudi, yaitu persembahan korban, penghapus dosa. Apa sih nih, ngomong apa sih lu? Yeskiel 4522, Raja Mesias akan melakukan korban penghapus dosa bagi dirinya dan juga penduduk seluruh negeri. Itu tadi yang lu kecele ngomong itu yang lu nggak tahu. Ini gue benarkan, gue bawa dalilnya. Gimana? Sekarang gue tanya, Raja Mesias merayakan Paskah nggak di situ? Nggak merayakan Paskah, korban penghapus dosa. Tuh. Pada Hakat korbanot. Ini bukan bicara Yesus. Tunggu. Nih. Gurunda live, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai, Gurunda Zulkifli M. Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini penyembah kuburan ada di sini. Waduh, langsung kita gas. Ini gimana caranya? Penyembah makhluk kuburan. Allahu Akbar. Ki, tolong di ini dong Ki, di yang rematch yang temenan gitu. Nggak bisa gue. Yang dikatakan Allah yang tinggal diterima aja. Ini temenannya sama lu, gua bukan sama Gurunda. Nah, gua nggak bisa ngerubah itu. Gua nggak bisa ngerubahnya. Ya udah, oke siap. Gurunda, langsung masuk aja topik yang tadi didengar yang mana. Sob dengerin dulu ya, Sob. Ya langsung masuk aja, Bang Juma sama Bu Sofi ya, langsung masuk aja ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad Bang Ores diam, Bang Ores diam kita Bang Ores. Kenapa Tuhan mau mati diracun kan gitu? Nabi yang cekek di dalam kuburan, kamu nggak bisa jawab. Kalau Nabi dicekek wajar, ini Tuhan dibunuh. Tuhan dibunuh gimana ceritanya Tuhan dibunuh? Manusia bangkit. Manusia ternyata manusia.
ternyata manusia. Alamak, kupikir Tuhan tadinya. Ternyata kau menyembah manusia. Kau nyembah manusia, ternyata kau juga ya, kau kemana-mana. Giliran tadi kau bilang Nabi Muhammad dicekik, sekarang saya bilang Tuhanmu itu dibunuh sama manusia. Gimana? Aksep semua ya, aksep semua sambil dialog, aksep. Gimana sih lo? Terakhir kamu debat sama saya. Tema Nabi yang datang, dengar. Nabi yang datang setelah Yesus kalau saya lagi ngomong, dan kamu juga jangan penyesat ngomong. yang datang setelah Yesus, kan gitu. Oke, tema kita terkait Dinda Kores. Iya, siap. Kores. Oke. Sob, ini kan udah 5 menit nih. Terakhir. Tema kita siapa penyesat yang datang setelah Yesus menurut Yesus, itu temanya. Oke, itu topiknya ya, Sofiatul. Ini 5